Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Siti Kholilah, Sania Izel, Farisa Fitriani, dan Sandro Wijaya. Introduksi nanomaterial. Definisi nanomaterial berdasarkan ISO-TS 80001-2010. Nanomaterial merupakan materi dengan dimensi eksternal apapun dalam skala nano, yaitu dari 1 nanometer hingga 100 nanometer. Lalu ada nanoobjek. Nanoobjek adalah material dengan 1, 2, atau 3 dimensi eksternal dalam skala nano. Yang selanjutnya ada nanostruktur, yaitu komposisi bagian-bagian penyusun yang saling terkait, di mana satu atau lebih dari bagian-bagian itu adalah skala nano. Manfaat penggunaan nanomaterial. Yang pertama, ukuran bahan yang kecil, sehingga mudah untuk dimanipulasi, dan berbagai fungsi dapat diakomodasikan. Manfaat selanjutnya, porositas yang tinggi pada nanomaterial menyebabkan peningkatan permintaan di industri. Manfaat selanjutnya, nanomaterial dapat membuat metode pembangkit energi yang lebih efektif dan efisien. Manfaat selanjutnya, membantu dalam mengembangkan berbagai produk elektronik. Manfaat terakhir, memungkinkan ikatan sel dan bahan aktif dalam bidang medis. Kerugian penggunaan nanomaterial. Yang pertama, dapat menyebabkan fibrosis paru jika terinhalasi. Yang kedua, dapat menyebabkan induksi stres oksidatif. Yang ketiga, absorpsi permukaan molekul aktif secara biologis. Yang keempat, toksik terhadap lingkungan. Yang kelima, nanopartikel bersifat toksik pada manusia. Yang keenam, proses pembuatan yang sulit dan kompleks. Yang ketujuh, nanomaterial tidak stabil. Yang terakhir, nanomaterial sulit didaur ulang. Klasifikasi nanomaterial. Yang pertama, 0 dimensi, di mana 3 dimensi penyusunnya dalam skala nano, dan salah satu contohnya adalah nanopartikel. Yang kedua, 1 dimensi, di mana 2 dimensi dalam skala nano dan 1 dimensi lainnya di luar skala nano. Dan salah satu contohnya adalah nanofibers. Yang ketiga, 2 dimensi, di mana 1 dimensi dalam skala nano dan 2 dimensi lainnya di luar skala nano. Salah satu contohnya adalah nanofilms. Yang keempat, 3 dimensi, yaitu tidak memiliki batasan skala nano di dimensi apapun. Dan 3 dimensi ini terdiri dari beberapa susunan kristal berskala nano. Contohnya, dispersi nanopartikel. Sifat nanomaterial. Nanomaterial dapat menampilkan sifat yang berbeda secara signifikan dari bahan biasa seperti karbon atau silikon. Ketika direduksi menjadi skala nano, sering menunjukkan karakteristik baru dan tidak terduga, seperti kekuatan luar biasa, reaktivitas kimia, konduktivitas listrik, atau karakteristik lain yang tidak dimiliki bahan yang sama pada skala mikro atau makro. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nanomaterial dan pekerja. Lalu kita akan membahas mengenai exposure. Jadi yang pertama itu ada paparan melalui kulit. Umumnya bisa terjadi melalui penggunaan kosmetik. Nah, partikel nano titanium dioksida ini digunakan pada tabir surya. Jadi jika partikel ini menembus kulit, maka akan menyebabkan kerusakan pada DNA. Lalu yang kedua itu ada paparan melalui inhalasi. Jadi nanopartikel karbon aktif dapat menyerang jaringan mematikan sel paru, sehingga terjadi inflamasi paru-paru. Selain itu dapat menyebabkan radang paru-paru, granuloma, dan fibrosia. Kita masih membahas mengenai exposure. Jadi yang ketiga itu ada paparan melalui pencernaan. Nah, biasanya itu molekul-molekul makro memasuki tubuh manusia itu melalui pencernaan. Nah, hal ini dapat menyebabkan keracunan pada manusia. Lalu masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk injeksi atau penyaluran bahan aktif ke sel-sel penyakit. Maka partikel diinjeksi ke dalam tubuh, maka dari itu berpotensi untuk mempengaruhi fungsi-fungsi protein di dalam tubuh atau sel. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak positif. Jadi dalam bidang kesehatan itu diciptakan mesin nano
yang disuntikan ke dalam tubuh guna memperbaiki jaringan atau organ tubuh manusia yang rusak. Nah, contohnya itu pada pengobatan kanker, lalu pada bidang industri itu ada membuat pesawat ruang angkasa dari bahan komposit yang sangat ringan tetapi memiliki kekuatan seperti baja. Nah, yang selanjutnya itu memproduksi mobil yang beratnya hanya 50 kg. Selanjutnya masih membahas mengenai dampak positif. Jadi di bidang struktur pembangunan membuat beton kokoh dan tahan gempa. Lalu di bidang biologi, kimia, dan rekayasa akan turut maju pesat seperti manusia akan mampu mengecat mobil dengan cat nanopartikel yang mampu memantulkan panas sehingga kendaraan tetap sejuk walaupun di bawah terik matahari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak negatif. Jadi makin kecil ukuran suatu partikel, maka reaktivitas kimia suatu partikel akan semakin meningkat. Dengan demikian, rute paparan potensi akumulasi partikel nano pada tubuh manusia melalui bagian tubuh yang terhubung langsung dengan lingkungan menjadi perhatian akan potensi toksik nanopartikel. Selanjutnya adalah pengaplikasian nanomaterial. Berdasarkan jenis pekerjaan, nanomaterial banyak digunakan di bidang kedokteran. Beberapa di antaranya adalah polimer, berfungsi untuk penghantar obat, oksida besi bersalut polimer, berfungsi untuk penyembuh infeksi bakteri, dan cerium oksida bermanfaat untuk antioksidan. Selebihnya bisa teman-teman lihat di slide berikut ini. Untuk jenis pekerjaan industri dan material konstruksi, nanopartikel yang biasanya digunakan adalah silikon karbida untuk menambah kekuatan bahan, nikel polimer untuk kulit sintetis, dan juga silikon untuk melindungi makanan dalam kemasan. Selanjutnya pada aspek lingkungan, nanomaterial biasanya digunakan untuk fotokalis, katalis polutan organik, adsorbent, dan juga katalis. Pada energi dan elektronik, nanomaterial yang biasa digunakan adalah karbon untuk elektrode, lalu ada perak dalam tinta untuk garis konduktif di papan sirkuit, lalu ada platinum kobalt untuk katalis pada fuel cell, lalu ada palladium untuk sensor hidrogen. Selanjutnya adalah aplikasi nanomaterial berdasarkan jenis. Yang pertama ada nanokeramik, bidang aplikasinya yaitu adalah penentuan struktur komposit material, aplikasi fotokalistik, mikroelektronika kimia, komponen anti UV, dan lainnya. Yang kedua ada nanometalik, bidang aplikasinya adalah katalis antimikroba dan juga sebagai lapisan konduktif dari layar atau sensor. Yang ketiga ada nanoporous, yaitu untuk aerogel untuk insulasi termal di bidang elektronik, optik, dan katalisis, lalu di bidang medis untuk melacak atau bahkan aplikasi jenis implan. Keempat, ada nanotube, bidang aplikasinya pada nanokomposit konduktif listrik, untuk bahan struktural, nanotube berdinding tunggal untuk aplikasi di bidang elektronik seperti layar. Berikutnya adalah nanomaterial besar, digunakan untuk komponen struktural untuk industri aerospace, otomotif, pipa, untuk industri minyak dan gas, olahraga, atau bahkan industri anti korosi. Lalu ada dendrimer, digunakan di bidang medis untuk pendeteksi yang bekerja cepat, lalu juga untuk pengobatan kanker. Berikutnya adalah quantum dots, digunakan untuk optoelektronik atau layar, lalu juga untuk sel fotovoltaik, lalu untuk tinta dan cat untuk aplikasi pendeteksi anti pemalsuan. Berikutnya ada fullerene, yaitu digunakan untuk nanokomposit di bidang olahraga dan kosmetik, serta obat antivirus HIV. Lalu yang terakhir ada nanovirus, digunakan untuk lapisan konduktif layar atau sel surya dan perangkat elektronik. Berikutnya adalah contoh bendanya, yaitu nanoplastik. Nanoplastik secara tata bahasa menggambarkan plastik pada panjang skala nano, yaitu sama dengan atau di bawah 100 nanometer. Berikut adalah perkembangannya dari makroplastik menjadi mikroplastik lalu menjadi nanoplastik. Subbab selanjutnya adalah studi kasus. Kasus yang akan dibahas adalah kasus penurunan fungsi paru pada pekerja yang terpapar nanomaterial kalsium karbonat. Nanomaterial kalsium karbonat merupakan jenis nanomaterial yang banyak digunakan di bidang plastik, karet, pembuatan kertas, tinta cetak, farmasi, dan makanan.
Adapun penelitian ini dilakukan di pabrik pembuatan nano kalsium karbonat di kota Laoding, Provinsi Guangdong, China dari Juni 2013 sampai Oktober 2014. Dan desain penelitian yang digunakan adalah penelitian cross-sectional dengan jumlah subjek penelitian sebanyak 56 pekerja, di mana terdapat 28 pekerja terpapar dan 28 pekerja kelompok kontrol. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah yang pertama, ditemukan hasil bahwa secara signifikan terjadi penurunan fungsi paru-paru pada pekerja yang terpapar nanomaterial kalsium karbonat dibandingkan dengan pekerja yang tidak terpapar. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan pekerja yang memiliki tingkat paparan nanomaterial kalsium karbonat yang paling tinggi adalah pekerja pada area pengemasan. Adapun hal yang dapat menjadi penyebab adalah karena dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan khususnya pada area pengemasan sangat kurang, yaitu pengendalian dengan ventilasi alami dan penyediaan APD seperti pakaian pelindung, sarung tangan, dan masker kain kasa. Nanomaterial yang banyak terhirup akibat pengendalian yang kurang adekuat dapat menyebabkan nanomaterial terdeposit di paru-paru dan menyebabkan penurunan fungsi paru-paru. Selanjutnya adalah rekomendasi pengendalian. Yang pertama adalah engineering control, di mana perusahaan memfasilitasi ruangan dengan local exhaust ventilation yang dilengkapi dengan HEPA filter. Selanjutnya adalah administrative control, di mana perusahaan menyediakan fasilitas cuci tangan dan informasi yang mendorong penggunaan praktik kebersihan yang baik. Perusahaan juga dapat menetapkan prosedur untuk menangani tumpahan nanomaterial, misalnya pembersihan dengan metode wet wiping dan penyedot debu yang dilengkapi HEPA filter. Selain itu, perusahaan juga mewajibkan dan memfasilitasi medical screening dan surveillance kesehatan bagi pekerja yang terpapar nanomaterial. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan training K3 secara berkala kepada pekerja. Training minimal mencakup bagaimana cara menjaga exposure tetap rendah, cara memeriksa apakah sistem kontrol ventilasi berfungsi, cara menggunakan dan merawat APD termasuk respirator, dan apa yang harus dilakukan jika terjadi kesalahan. Selain itu, diperlukan pemberian informasi seperti risiko kesehatan, rute paparan, dan instruksi untuk melaporkan gejala kesehatan yang dialami. Perusahaan juga melakukan risk assessment secara berkala, yaitu salah satunya dengan cara melakukan sampling area dan personal. Pengendalian yang selanjutnya adalah personal protective equipment atau alat pelindung diri, yaitu pakaian pelindung, sarung tangan khususnya sarung tangan nitril atau sarung tangan tahan bahan kimia lainnya, dan juga respirator.